Oke, di sini saya ada senter dengan merek Polarion PS PH40. Untuk harganya saya kurang tahu ya. Ini kerusakannya dia itu tidak bisa menyala. Saya coba nyalakan. Dia tidak bisa menyala. Dan saya akan coba lihat baterainya. Oke, baterainya seperti ini. Cukup besar ya. Dan senternya sendiri seperti ini. Saya tidak begitu mereview ya untuk senternya. Saya fokus untuk perbaikannya saja. Karena kerusakannya di sini ada di baterai. Ya, karena ini adalah bekas lemparan teman ya. Suruh saya memperbaikinya. Semoga saja bisa saya untuk memperbaikinya. Untuk spesifikasi baterainya ya 14,4 volt. Itu kemungkinan kalau Li-ion baterai itu kemungkinan seperti isinya baterai laptop. Dan di sini sudah saya buka sebelumnya. Oke, ini sudah ada bekas congkelan ya. Untuk cara membukanya cukup gampang sih. Kita cukup teteskan thinner saja, itu lemnya akan terbuka dengan mudah. Untuk video pembukanya saya tidak merekamnya, jadi langsung saja kita akan bongkar dan perbaiki. Sebelumnya kita akan tes dulu untuk pengecasannya. Di sini saya ada input 19 volt atau input dari laptop, cas laptop ya. Dan di sini ada beberapa lampu indikator. Itu jika mengecas dia akan mengisi, dia akan menyala. Tapi dia hanya menyala seperti itu. Tadi sempat menyala. Kita akan coba cek tegangannya apakah keluar. Ini di outputnya. Ya, tegangannya tidak ada ya. Jadi masalahnya di situ, dia tidak bisa dicas dan juga tidak bisa tidak keluar tegangan dari sini ya. Dan lampu indikator tidak menyala. Oke, langsung saja kita akan bongkar. Ada baterai seperti baterai laptop itu ya. Di sini ada 8 biji. Sebentar saya akan pindah kamera dulu. Oke, di sini baterai sudah saya lepas dari BMS-nya. Kita akan pastikan dulu untuk baterainya. Ini 2 pin ini. Sebentar. Di sini ada kayak hangus. Berarti seperti bagian BMS ada bermasalah. Kita lihat nanti saja dulu. Kita akan cek tegangan ini ya. Ini adalah tegangan utamanya, ujung min dan plusnya. Apakah ada tegangan? Ya, hanya terbaca 2,9 volt. Oke, ini yang min. Dan ini yang baterai pertama. Tidak ada tegangan. Baterai kedua malah short atau rusak ya. Kemudian baterai ketiga masih ada 1,2 volt. Kemudian
baterai ke 4 masih ada 1,2 volt. Jadi yang rusak itu baterai yang seri pertama dan seri kedua. Kemungkinan ini baterai kalau tidak bisa dicas nanti kita akan ganti, dan kita akan lihat di bagian BMS-nya. Karena tadi ada yang gosong, kemungkinan di sini juga ada yang gosong. Dan benar saja, di sini sudah terlihat ya, ada yang gosong di bagian kapasitor ini. Untuk IC-nya itu ini adalah BMS-nya atau microcontrollernya sebagai pengontrol daya baterainya. Kemudian ini adalah MOSFET, dan ini IC kurang tahu saya siapa ini. Dan kemungkinan ini adalah resistor sebagai shunt atau sebagai sensor arusnya, dan ini juga. Kemudian yang bagian depan ini seperti microcontroller bagian step down ya, untuk menurunkan tegangan dari 19 volt dan juga mengontrol lampu-lampu ini, lampu indikator ini. Oke, jadi yang terlihat jelas ya kerusakan pasti pada kapasitor ini. Apakah dia short? Kemungkinan dia short. Kita akan ukur. Ya, short. Kita coba lepas kapasitornya. Apakah yang menyebabkan short itu hanya kapasitor atau ada komponen lain? Kita pastikan untuk jalurnya masih aman, tidak ikut terbakar ya. Dan jalur masih aman, tidak terbakar ya atau cacat. Dan kita coba ukur lagi apakah masih short. Iya, masih short. Untuk kapasitor tadi yang kita lepas, dia short. Kita coba lepas kapasitor yang sebelahnya. Oke, kita ukur kapasitornya apakah short. Ya, kapasitor short, dan kita ukur di bagian PCB. Ya, aman, tidak short lagi ya. Dan saya akan coba tanpa baterai. Saya colokkan casnya 19 volt. Oke, lampu indikator menyala. Ini tanpa baterai ya. Dan kita coba cek tegangan pada V-min dan V plusnya, apakah masuk di sekitar 16 volt. Ya, tegangan masuk ya, 16,22 volt. Jadi sebelum kita rangkai kembali, kita harus cari kapasitor penggantinya. Untuk ukurannya, kita akan mencontoh di bagian kapasitor ini ya, yang masih bagus di sebelahnya ini. Dan kemudian kita isi dulu baterainya masing-masing, masih baguskah atau sudah rusakkah. Nanti yang rusak kita ganti, kemudian yang masih bagus kita isi dulu, dan kemudian kita bisa pasang kembali.
Oke, saya akan cari dulu untuk kapasitor, kemudian memeriksa baterainya, dan kemudian bisa dirangkai kembali. Oke, saya akan coba ukur untuk kapasitor yang sebelah tadi ya, yang sebelahnya, yang saya lepas. Berapakah ukurannya? Oke, itu sekitar 10 mikrofarad ya, 10 mikrofarad. Jadi nanti saya akan coba cari kapasitor yang berbentuk seperti ini. Nanti kalau tidak ada kapasitor seperti ini, kita bisa ganti dengan kapasitor yang biasa, elektrolit biasa ya, karena space-nya masih longgar, kemungkinan masih cukup ya dikasih itu ya, kapasitor elektrolit. Jadi mungkin nanti saya akan ganti dengan kapasitor elektrolit. Oke, ini adalah proses pengisiannya. Sepertinya untuk sel baterainya masih bagus ya, karena ini harusnya, karena setiap sel itu masih ada tegangan ketika saya tancapkan casnya. Jadi kita tunggu dulu sampai baterai ini benar-benar penuh. Nanti bisa kita pasang ke BMS-nya, agar karena BMS ini ya, kalau tegangan baterai salah satu sel itu turun, BMS ini tidak akan menyalakan atau mengeluarkan tegangannya. Jadi harus kita isi dulu. Oke, selama kita mengisi, kita tunggu ya, kita tunggu, skip aja dulu. Oke, sambil menunggu dicas, saya akan cari kapasitor. Yang ini kapasitor ya, saya ambil dari bekas laptop yang rusak ya. Di situ ada kapasitor 19 volt. Untuk ukurannya saya kurang pasti, tapi yang jelas lebih baik diganti kapasitor ya, daripada tidak dikasih kapasitor. Untuk fungsi kapasitor sendiri, kemungkinan teman-teman sudah banyak yang tahu. Sebagai filter juga bisa, dan masih banyak kegunaannya lain. Kita akan kasih flux biar lebih mudah. Terlalu banyak. Ini dari kapasitor yang short tadi ya, satu, ini yang satunya. Oke, saya akan pastikan lagi tidak ada short. Oke, aman, tidak ada short. Kita coba tancapkan cas lagi. Oke, sudah menyala ya. Dan kita akan coba langsung pasang baterainya, karena pengecasan tadi sepertinya sudah cukup ya. Oke, langsung saja kita akan pasang. Jangan lupa ya untuk urutan pin-pinnya, atau urutan baterai-baterai pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini sudah ada tulisan ya. Itu yang pertama adalah V-min, itu bagian min. Kemudian VL itu baterai pertama atau V-low. V-low, kemudian VM itu baterai kedua, V-mid. Kemudian ada V-high, itu baterai ketiga atau V-high. Kemudian V+, ujung paling ujung ya.
yang tegangan V+ atau baterai keempat. Oke, jadi langsung saja kita akan rakit. Oke, sudah terpasang semua untuk kaki-kaki baterainya. Kita akan coba ukur tegangan pada main outnya. Nah, di sini ya. Dia belum mengeluarkan tegangan. Apa mungkin BMS-nya bermasalah? Atau mungkin baterainya kurang penuh? Coba kita akan mengisinya. Ya, dia mengisi. Warna merah ya. Kita akan coba untuk tes pada pin outnya. Oke, di pin out dia mengeluarkan tegangan. Coba kita lepas chargernya. Kita cek lagi. Tegangannya turun. Kemungkinan baterainya belum terisi, jadi harus dicas dulu. Oke, kita cas dulu sampai tegangannya terisi. Oke, jadi untuk pengisiannya itu cukup lama sekali. Jadi saya akan tunggu sampai besok untuk hasilnya. Untuk hasilnya kita akan lihat besok saja. Oke, jadi untuk videonya kita skip dulu. Oke, untuk perbaikan baterai kemarin sudah selesai ya. Dan masalahnya itu sebenarnya ada di bagian BMS controllernya. Nah, di bagian modulnya itu ada dua buah IC, yang satu IC untuk mengontrol bagian pengisian, dan yang kedua itu adalah IC bagian pengontrol baterainya, pengontrol tegangan baterai atau deteksi tegangan baterai, atau sebagai sensor, atau pokoknya itu adalah semacam manajemen dari baterai ya. Memang namanya juga BMS ya, baterai management system. Bagian itu yang bermasalah. Jadi untuk IC BMS-nya itu saya tidak gunakan. Jadi saya hanya menggunakan sistem chargingnya saja. Jadi untuk kekurangannya ya, lampu indikator cas ini dia tidak berfungsi ya. Bahkan kalau dicolokkan ke cas, dia malah menyala semua, tidak ada indikator kedip atau apa. Ya itu untuk kekurangannya, karena ya modifikasi ya. Saya coba browsing, cari-cari, harganya cukup sangat mahal sekali untuk harga baterai ini. Jadi saya putuskan untuk modifikasi saja. Ya lumayan daripada beli baru harga jutaan gitu. Oke, saya akan coba untuk ngecasnya seperti ini. Hasil dari casnya ini, colokannya ke 19 volt ya. Nah, itu nyala semua ya indikatornya, tidak ada kedip atau apa. Yang seharusnya itu kedip dari sini, kedip-kedip sampai full seperti cas powerbank ya. Dan warna merah ini kembali hijau jika sudah penuh. Namun ini tetap menyala seperti itu, tetap nyala terus. Entah itu penuh atau belum, dia tetap menyala. Namun kalau apakah ada cut off-nya atau otomatis mati jika baterai sudah penuh? Untuk ini ya, di sini itu sistem pengisiannya itu sudah sangat canggih sekali seperti pada baterai laptop ya. Di situ di BMS baterai laptop itu sudah ada prosesornya, sudah bisa mendeteksi ya kalau baterai sudah penuh atau belum. Itu sudah dikontrol semuanya di situ. Jadi tanpa BMS masih aman saja untuk digunakan.
Itu masih menyala ya. Nah, sekarang sudah mati. Oke, langsung saja kita akan coba ke senternya. Ini saya bungkus solasi ya, karena masih saya lem biar kering dulu, nanti isolasinya bisa dilepas. Langsung saja kita akan coba ke senter utamanya. Senter ini ya menggunakan seperti bola lampu halogen atau semacamnya, saya kurang tahu ya. Ini sangat terang sekali dan suhunya cukup panas. Coba saya akan nyalakan. Seperti itu. Pertama kali menyala itu dia merah, kemudian semakin memutih. Seperti lampu kayak lampu di lapangan itu ya. Sangat terang sekali. Oke, jadi segitu saja untuk video kali ini, dan kita akan lanjutkan video perbaikan yang lainnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka bisa like, kalau kalian tidak suka dislike saja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk.